Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ia masih melimpahkan banyak dari nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Yang mana nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Islam. Karena apa? Karena percuma kita hidup tapi tidak beragama Islam. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita curahkan kepada idola kita, junjungan kita, pemimpin di atas para pemimpin, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja kepada judul kultum saya pada sore hari ini, yakninya larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama ialah makan dan minum dengan sengaja. Sesuai firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimmas siyama ilal lail. Apa artinya? Makan dan minumlah engkau sampai terlihat jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga datang malam. Di dalam ayat ini dijelaskan, wahai saudara-saudara, bahwasanya kita diperbolehkan makan dan minum sebelum datangnya fajar. Namun setelah keluarnya fajar, kita tidak lagi diperbolehkan makan dan minum. Maka apabila kita makan dan minum, makanan atau minuman yang kita makan itu hukumnya haram. Karena apa? Karena puasa di bulan Ramadan ialah puasa fardu atau puasa wajib. Lalu ada karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Karunia Allah itu ialah rasa lupa, wahai saudara-saudara. Jikalau ada seorang muslim melaksanakan puasa wajib, puasa bulan suci Ramadan, tetapi dia lupa bahwasanya dia berpuasa, lalu dia makan ataupun minum, lalu dia teringat, dia membuang makanan dan minuman yang ada dalam mulutnya, dia diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Karena apa? Karena rasa lupa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara-saudara, apa yang kedua? Yang kedua ialah tidak melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu ini ialah kunci atau pondasi atau tiang dari agama kita, agama Islam. Artinya, jikalau seorang muslim tidak melaksanakan sholat, maka dia telah berusaha sedikit demi sedikit mengikis keimanan dalam hatinya. Lalu jikalau seorang muslim melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, maka dia telah berusaha untuk mendirikan tiang bagi agamanya, pondasi bagi keimanannya. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa agama lain ialah orang Kristen puasa, mereka puasa. Orang Hindu puasa, mereka berpuasa. Namun puasanya orang Muslim diiringi dengan sholat 5 waktu. Itulah perbedaan antara puasa orang non-Muslim dengan orang Muslim. Lalu saudara-saudara, yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan ketika siang hari bulan suci Ramadan, suami istri atau berhubungan suami istri. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
uhilla lakumul lailatas siyamir rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Apa artinya? Dihalalkan bagimu untuk mencampuri istrimu di malam hari bulan suci Ramadan, karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dijelaskan dalam ayat ini, kita diperbolehkan untuk mencampuri istri kita di malam hari bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa hambanya tidak dapat menahan hawa nafsu. Lalu jikalau seorang hamba berpuasa lalu dia melakukan hubungan suami istri, maka dia dikenakan kafarat atau denda. Apa dendanya, wahai saudara-saudara? Dendanya ialah memerdekakan seorang budak wanita yang beriman. Saya tanya, apakah sekarang ada budak pada zaman kita? Tentu tidak ada lagi. Maka jikalau tidak ada budak, maka kita diperbolehkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Namun jikalau kita sakit kita parah, tidak sembuh-sembuh, bertahun-tahun lamanya, maka kita diharuskan untuk memberikan 60 porsi makan bagi orang-orang fakir ataupun miskin. Seperti itulah jikalau kita melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa puasa wajib, yaitu puasa bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat, apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang keempat ialah berkata yang tidak baik. Yang pertama ialah berdusta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka di dalam hadis ini dijelaskan, wahai saudara-saudara, jikalau seorang muslim berpuasa namun dia tetap berbohong, maka puasanya akan sia-sia saja, tidak ada gunanya berpuasa. Lalu apa perkataan yang tidak baik yang kedua? Perkataan yang tidak baik yang kedua ialah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ialah membicarakan keburukan saudara kita kepada saudara kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menceritakan keburukan saudaranya kepada saudaranya yang lain, maka ia sama saja membakar bangkai saudaranya yang telah mati. Bayangkan, wahai saudara-saudara, bahkan memakan bangkai ikan ataupun bangkai belalang yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita jijik. Apalagi kita memakan bangkai saudara kita sendiri, maka kita disebut dengan kanibal atau pemakan sesama. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita jauhi larangan-larangan ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Lalu yang kedua, tidak melaksanakan salat fardu. Lalu yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Yang keempat, tidak atau berbicara yang tidak baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Saya Muhammad Yunus dari podcast SMK Muda mengucapkan selamat berbuka puasa 1444 Hijriah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.